Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memasuki bulan Ramadan dengan segala macam aktivitas ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, ada satu target yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target itu apa? Sebagaimana disampaikan oleh Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa? Takwa itu apa? Karena ini merupakan satu hal yang harusnya kita raih sehingga nanti siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti bahwa siam kita diterima oleh Allah, ya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa takwa adalah al-khawfu bil jalil wal imanu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Amirul Mukminin menyampaikan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, takwa itu satu, khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah wujudnya bagaimana? Taat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia takut dengan binatang buas, dia lari dari binatang buas. Kalau seseorang takut dengan kejamnya manusia, maka dia bersembunyi, melarikan diri, menjauhi orang yang kejam. Kalau seseorang yang takut kepada Allah, maka cara menyelamatkan dirinya adalah dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawfu bil jalil. Yang kedua, wal imanu bit tanzil. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Demikian pula hadis Rasul kita Muhammad SAW, karena Rasul kita tidak pernah berbicara kecuali berdasarkan atas wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi takwa kepada Allah adalah beriman, membenarkan dan melaksanakan semua wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dilaksanakan sepenuh hati dengan lapang dada, sebagaimana kita berzikir setiap pagi dan sore hari, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita ridho Islam sebagai aturan kehidupan kita yang kita laksanakan sehari-hari. Itulah makna takwa yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Takwa itu adalah merasa cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Allah setelah kita bekerja keras, meskipun pemberian itu sedikit. Karena sesungguhnya takaran Allah adalah takaran yang paling baik. Sesungguhnya ketika kita lapang dada dengan takdirnya Allah, maka itu adalah kunci kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wujud lapang dadanya orang dengan takdir Allah adalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita bekerja keras. Kemudian yang paling akhir, yang keempat, takwa kepada Allah adalah isti'dadu li yaumir rahil, bersiap-siap dengan hari perjalanan yang panjang. Apa itu? Hari kematian kita. Karena sesungguhnya setelah kita mati, kita akan dipertemukan dengan kehidupan hakiki yang abadi selama-lamanya. Orang mati bertemu dengan alam barzah, alam penantian, yang menurut Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia di alam barzah, orang yang bertakwa, maka dia hanya merasakan seperti tidur sesaat. Ya, kemudian dia akan bertemu dengan alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Inilah perjalanan hidup yang paling panjang. Dunia ini sangat sempit, dunia ini sebentar sekali, dan kita akan Allah Ta'ala pertemukan dengan kehidupan yang panjang, kehidupan yang kekal abadi. Apa itu di akhirat? Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mempersiapkan dirinya agar kehidupan akhiratnya baik. Kita sering menghabiskan waktu kita untuk mencari hidup dunia yang nyaman, tapi kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban untuk mencari mati yang nyaman dan kehidupan setelah mati yang nyaman. Itu yang dipersiapkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Demikianlah
target yang harusnya kita wujudkan di dalam siam kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sekian dan demikian, walhamdulillahirabbil alamin.